Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala isani, wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu tahziman lisani, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, Sabtu pagi yang berbahagia ini kami dapat menemani antum, sekeluarga tercinta dalam program konsultasi online seputar COVID-19 HSI Peduli. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan ke-8 dari layanan konsultasi interaktif melalui Zoom tentang COVID-19 bersama dokter-dokter HSI Peduli. Tema pada pagi hari ini adalah kenali tanda dan gejala berbahaya saat isoman bagi pasien COVID-19. Sebagai informasi, jadwal konsultasi melalui Zoom ini dilakukan 2 kali dalam sepekan dengan jadwal seperti bisa dilihat di layar monitor teman-teman atau pada link dokter.hsi.id. Baik, bersama kita sudah hadir Dr. Rio Pranata, SPPD. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam. Ana akan bacakan sedikit profil beliau. Profil Dr. Rio Pranata, nama Dr. Rio Pranata, SPPD. Usia beliau 34 tahun. Domisili saat ini ada di Bandung. Status menikah dengan 3 orang anak. Hobi beliau adalah sepak bola. Untuk riwayat pendidikan S1 dan profesi Fakultas Kedokteran UGM, pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran UGM. Tempat praktik beliau ada di Rumah Sakit Al-Islam di Kota Bandung. Baik, kita sapa aja. Dokter, ahlan wa sahlan, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dokter. Sehat, dokter, ya, hari ini, ya? Alhamdulillah, Mas Dika. Alhamdulillah. Dokter, saat ini orang yang terpapar COVID-19 dan hanya mengalami gejala ringan diminta menjalani isolasi mandiri. Meski bergejala ringan, namun mereka yang menjalani isolasi mandiri bukan berarti tidak akan mengalami gejala lebih berat atau fatal. Nah, kondisi ini kesehatan pasien COVID-19 yang isoman tetap harus diperhatikan. Jangan sampai pasien tersebut mengalami gejala lebih berat, namun tanpa disadari. Untuk itu perlu diketahui tanda dan gejala berbahaya pada pasien COVID-19 yang melakukan isoman sendiri, dokter. Dokter, tafadhol untuk penjelasan tentang materi hari ini. Silakan dokter untuk sedikit memberikan penjelasan mengenai apa saja serta bagaimana mengenali tanda dan gejala bahaya pada saat isoman sendiri, dokter. Tafadhol, dokter, silakan. Baik, syukron Mas Dika. Mungkin saya sapa dulu para peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Baik, saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada para panitia yang sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan mengkonsep acara pada hari ini sebagaimana acara-acara yang sudah dilalui sebelumnya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita pribadi dan bagi orang-orang di sekitar kita, bernilai sebagai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya diberikan sedikit kesempatan untuk memaparkan sedikit ya. Kalau mungkin sebelumnya sudah banyak teman-teman di sini yang mengikuti acara-acara yang semisal dengan acara kita hari ini, maka mungkin saya tidak akan mengulang terlalu banyak. Karena waktunya juga singkat, saya mulai dengan share screen. Nanti akan saya pilihkan materi yang
langsung saya lompati gitu ya. Baik, jadi seperti yang kita semua sudah tahu bahwa kita belum keluar dari pandemi ini. Maka selama pandemi ini masih berlangsung, kita tetap akan melaksanakan protokol kesehatan yang sudah eh, di diinfokan ya, sudah diberitahu bahwa protokolnya seperti apa, kemudian melakukan vaksinasi dan pencegahan-pencegahan lainnya. Di samping itu, tapi kita juga berhadapan dengan kondisi kita sendiri atau saudara kita, orang-orang terdekat kita yang sudah terlanjur terinfeksi. Maka pengetahuan kita terhadap cara-cara penanganan, cara-cara penata laksanaan agar bagaimana kita bisa membantu atau melewati fase sakit tersebut dengan tepat sehingga tidak terjadi hal-hal buruk yang dikhawatirkan. Paling pertama yang harus diingat adalah ketika kita terkonfirmasi, maka kita tetap tenang dan tidak panik. Ini penting untuk selalu diulang. Kenapa? Karena pada kenyataannya, akibat dari banyaknya misinformasi di tengah-tengah masyarakat, baik itu dari media sosial, media elektronik, media massa yang sudah besar begitu, atau dari mulut ke mulut informasi yang membingungkan, sehingga kesannya saat ini ketika terkonfirmasi sebagian menjadi panik, cemas, dan melakukan hal-hal yang tidak tepat. Nah, sehingga yang paling pertama harus diingatkan adalah tetap tenang, tidak panik. Kemudian kita selalu berpikir positif bahwa jelas ketika kita mendapatkan suatu musibah itu merupakan takdir dan ketetapan dari Allah. Ini juga bagian dari supaya kita bisa tetap menjaga milieu interior kita dalam keadaan positif dan dalam keadaan optimis gitu, menghadapi musibah yang menimpa kita. Kemudian kita harus menghubungi keluarga terdekat kita sehingga dukungan terbaik dapat diberikan. Sebagian orang memilih untuk menyimpan ketika dia terinfeksi COVID gitu ya. Nah, ini yang keliru gitu. Seringan apapun gejala yang kita alami saat kita terkonfirmasi, sebaiknya tetap ada orang-orang terdekat yang mengetahui itu. Karena walau bagaimanapun hari-hari ke depan mungkin saja kita membutuhkan bantuan orang-orang tersebut. Kemudian kita juga harus menghubungi tetangga atau ketua RT RW setempat agar dapat dilakukan upaya penanganan yang sesuai gitu, termasuk dukungan suportif tadi. Kemudian berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan terdekat, bisa di puskesmas, atau kalau kita memiliki koneksi langsung, punya teman atau saudara, kita bisa menghubungi dokter atau tenaga kesehatan tersebut. Nah, ini juga slide yang sedang dilihat ini adalah yang dikeluarkan oleh Kemenkes, ya, tanda gejala mulai dari tanpa gejala, kemudian gejala ringan, sedang, berat, kritis. Ya. Ini perlu dilihat bahwa hampir mayoritas keluhan itu antara yang derajat sakitnya ringan, sedang, berat itu sama, ya. Hampir mayoritas sama. Hanya ada beberapa tanda dan gejala pembeda. Ini yang harus kita ketahui, supaya kita tahu bahwa penyakit kita ini berkembang menjadi ke kategori yang lebih berat lagi. Nah, apa saja itu? Ya, kita lihat di sini bahwa demam, batuk, kemudian merasa lelah, nafsu makan berkurang atau anoreksia, sakit kepala, kehilangan indera penciuman atau anosmia, kehilangan indera pengecapan atau agesia, kemudian nyeri-nyeri tulang, nyeri otot, nyeri tenggorokan, sehebat apapun nyerinya, kemudian pilek, bersin, mual, muntah, kemudian diare, kemudian matanya merah, kadang-kadang juga matanya terasa perih, bisa juga ada ruam-ruam di kulit, kemerahan, kadang juga gatal, kemudian, nah ini semua ada di setiap kategori, jadi bukan merupakan suatu yang berat. Jadi kadang masyarakat itu panik ya ketika dia mengalami anosmia, panik, indera penciuman hilang. Padahal anosmia ini bukan tanda perberatan dari
kondisi penyakitnya ya. Kemudian apa saja itu yang menjadi pembeda? Yang menjadi pembeda yang paling umum adalah frekuensi nafas dan saturasi. Nah, ketika saturasi masih lebih dari sama dengan 95%, maka kita masih aman karena derajat penyakit kita masih ringan dan isolasi mandiri masih bisa diteruskan. Demikian juga dengan frekuensi nafas gitu. Dalam 1 menit kita menghitung pola nafas apakah masih di bawah 20 atau sudah ada peningkatan. Biasanya selain frekuensi yang meningkat, nafasnya menjadi lebih pendek, pendek dan cepat begitu ya. Kemudian kadang disertai dengan nyeri dada. Nah, ini yang menjadi pembeda ketika frekuensi nafasnya di antara 20 sampai 30 atau lebih dari 20 itu sudah ada perburukan kondisi. Artinya COVID ini sudah bukan ringan lagi yang sedang kita alami, sudah menjadi berat gitu. Artinya apa? Kalau dilakukan ronsen sudah ada peradangan di paru-parunya, gitu ya. Dan diperiksa darah mungkin sudah ada peningkatan penanda-penanda peradangan di dalam tubuh kita. Demikian juga dengan pengentalan darahnya ya. Kemudian jelas peningkatan saturasi ini, peningkatan frekuensi nafas ini bisa diikuti atau tidak dengan penurunan saturasi. Jadi kadang ada kasus yang frekuensi nafasnya cepat gitu ya, 24, 26, tapi saturasinya masih normal. Kalau seperti ini bagaimana? Apakah aman atau tidak? Atau apakah masih ringan atau sudah menjadi sedang kategorinya? Kalau seperti itu tetap masuk ke kategori sedang, sudah ada peningkatan frekuensi nafas, bisa disertai penurunan saturasi ataupun tidak. Kemudian apabila ternyata, nah di sini yang penting adalah frekuensi nafas ya. Pasien COVID ini khas sekali tidak mengalami, banyak yang tidak mengalami peningkatan frekuensi nafas. Jadi nafasnya itu biasa saja, dia tidak merasa sesak, tapi saturasinya turun, drop, bahkan tidak hanya di bawah 95, tapi bisa di bawah 90, bahkan sampai 80, tanpa sedikit pun mengeluhkan ada rasa sesak. Nah ini yang unik dari COVID. Sehingga apabila frekuensi nafasnya biasa saja, pasien tidak sesak, tapi saturasinya turun, ini juga merupakan suatu tanda yang tidak baik. Artinya COVID-nya sudah berkembang menjadi derajatnya sudah jadi derajat sedang. Nah, bagaimana jika saturasinya semakin turun lagi? Makin turun lagi, itu sudah menandakan derajatnya menjadi lebih berat lagi. Apabila diikuti dengan pernafasan yang frekuensinya meningkat lebih dari 30. Bagaimana dengan kondisi kritis? Kalau kondisi kritis ini relatif sudah ada di rumah sakit ya, karena tidak mungkin, jarang sekali dipertahankan di rumah karena pastinya pasien sudah kesadarannya sudah menurun, kemudian sudah tidak bisa komunikasi, sudah sesaknya luar biasa, saturasinya turun rendah sekali, dan biasanya ini sudah dibawa ke rumah sakit. Nah, yang penting diketahui adalah ketika kita masuk ke kategori sedang menuju ke berat, ini yang perlu kewaspadaan. Nanti di belakang akan dipertajam lagi. Nah, saya mau mengingatkan bahwa gejala-gejala yang umum tadi itu wajar dialami oleh orang yang terinfeksi COVID. Dan perlu ditekankan bahwa orang yang tanpa gejala itu bukan berarti dia imunnya hebat gitu. Tidak ya. Di sini bukan perkara seseorang itu imunnya hebat atau tidak. Bukan perkara orang itu imunnya lemah atau tidak. Tapi bagaimana respon imun seseorang atau sistem imun seseorang merespon terhadap virus COVID yang masuk ke dalam tubuhnya. Apakah appropriate atau tepat atau terjadi disregulasi. Jadi kekacauan. Kekacauan ini salah satu faktornya adalah imun yang lemah gitu ya. Tapi banyak faktor yang lain, tidak mesti hanya imun yang lemah. Orang imunnya kuat tapi dia over bereaksi, itu juga bisa terjadi kekacauan tadi dan penyakit COVID-nya bisa berkembang menjadi lebih berat lagi. Seperti itu. Jadi kalau kita mengalami COVID yang berat, kebetulan dirawat rumah sakit terus
alhamdulillah sembuh gitu misalnya ya, itu kita nggak perlu minder bahwa imunitas kita rendah karena banyak faktor gitu. Tidak hanya satu faktor imun yang lemah tadi, tapi ada faktor-faktor yang lain. Mungkin udah lebih dari 4 menit ya. Baik. Kemudian nanti ini sedikit aja saya tambahkan lagi. Nah, ini kenapa saya perlu jelaskan ini. Jadi, nah ini mayoritas penderita COVID itu sebenarnya memang berada di derajat yang biru ini, di kurva yang paling bawah, biru. Mild to moderate disease atau penyakit ringan sedang, dan dia akan membaik dengan sendirinya. Artinya virus itu masuk, direspon imun tubuh kita secara tepat, periode sakitnya sementara, sampai akhirnya terus virusnya bisa ditaklukkan oleh sistem imun kita. Ini sebagian besar kasus ya, hampir 80% kasus seperti itu. Tapi bukan berarti kita lantas menyepelekan penyakit ini, karena ada 20% orang yang bisa berkembang menjadi penyakit yang berat, bahkan kritis. Nah, disinilah kita perlu mengenali ketika seseorang berada di fase ini, apakah dia akan turun ke bawah menjadi sehat, atau dia berkembang ke atas menjadi kondisi yang lebih berat. Nah, bagaimana kita mengenalinya adalah yang pertama kita mewaspadai dulu faktor-faktor resiko seseorang bisa berkembang menjadi lebih berat, yaitu usia. Ya, usia lebih dari 60 ini menjadi satu catatan khusus karena memang angka kematiannya paling tinggi pada usia lansia. Kemudian usia produktif, tapi dengan penyakit komorbid. Ini juga perlu diwaspadai, apalagi usia-usia muda 30-an dengan penyakit komorbid. Ya. Merasa badannya fit, tapi ternyata punya penyakit komorbid yang memungkinkan terjadinya disregulasi tadi ya. Regulator imunnya itu nggak bagus, nggak bekerja semestinya, sehingga terjadi over reaktif terhadap infeksi virus ini. Nah, apa saja komorbidnya? Mungkin sudah pada diketahui bahwa diabetes, hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit liver, penyakit paru, kanker, kelainan darah atau imun, obesitas, kehamilan, HIV, dan mungkin ada beberapa penyakit yang belum saya sebutkan di sini. Nah, ini merupakan komorbid-komorbid yang mengharuskan orang yang terinfeksi itu menjadi lebih aware. Sarannya bahkan ketika komorbidnya ini belum terkontrol dengan baik sebelumnya, maka langsung dirawat. Apapun kategori derajat penyakitnya. Misalnya dia terkena tapi OTG, terkena gejalanya ringan. Dengan komorbid yang belum terkontrol, maka pilihannya adalah dirawat di rumah sakit agar bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, kemudian pemantauan lebih tepat lagi dibandingkan harus merawat dirinya sendiri di rumah. Tapi jika penyakitnya terkontrol, dia bisa memilih untuk melanjutkan isoman selama gejalanya masih ringan, kemudian mengikuti arahan-arahan yang sudah diketahui untuk orang yang menjalani isoman. Kapan seseorang itu harus dibawa ke rumah sakit? Ya, ini ada gejalanya ya, tanda dan gejalanya. Asupan makan minum yang sangat kurang. Nah, ini biasa dialami oleh usia tua tadi. Karena penyakit, jadi orang tua itu dia tidak rasa laparnya, rasa hausnya itu tidak setajam orang yang lebih muda. Bahkan dia mereka sering tidak mengeluh haus, jadi kalau padahal dehidrasi tapi tidak haus seperti itu ya, padahal kelaparan, kekurangan kalori tapi tidak lapar, itu lansia. Nah, demikian pula ketika dia terkena infeksi yang berat, termasuk COVID, perjalanan penyakitnya, mungkin salah satu tanda yang paling menunjukkan bahwa penyakitnya memberat adalah tidak mau makan. Asupan makan minum sangat kurang. Bisa disertai dengan mual atau muntah. Gitu. Ini yang disebut tadi anoreksia. Jika memberat anoreksianya, sederhananya kalau saya sering seperti ini ya, kita saja yang sehat butuh asupan makanan sehari-hari. Bayangkan saja ketika orang sakit tidak mau makan, nah itu berarti ada masalah di dalam tubuhnya, gitu. Sehingga dia harus memeriksakan diri. Kemudian dehidrasi, ini juga harus dikenali, kencingnya menjadi pekat, kemudian lemas sekali, asupan minum kurang. Nah, ini merupakan tanda yang harus dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Ketika asupan cairan tidak maksimal, ini akan memperburuk keadaan gitu.
artinya bisa memperburuk penyakitnya. Dehidrasinya ini bisa memperburuk penyakitnya. Kemudian tadi gejala sesak nafas atau kesulitan bernafas ditandai dengan frekuensi nafasnya yang meningkat atau nafas pendek dan cepat. Kemudian juga bisa disertai atau tanpa nyeri dada ya. Kemudian tidak dapat melakukan aktivitas dasar secara mandiri, misalnya kamar mandi, berpindah tempat, berjalan. Nah, ini perlu ditekankan karena dari pengalaman saya berpraktek, cukup banyak yang masih telat melakukan penanganan ya. Padahal ketika dilakukan wawancara, ketika pasien datang, kemudian saya wawancara keluarganya, saya tanya tentang riwayat penyakitnya, sudah 2-3 hari tidak bisa beraktivitas. Ya, itu adalah salah satu tanda yang tidak baik. Mungkin kita nggak perlu menunggu 3 hari untuk memutuskan membawa ke rumah sakit gitu. Jadi ketika seseorang itu tidak bisa beraktivitas, itu menandakan penyakitnya memberat, sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Kemudian saturasi oksigen turun di bawah 93. Nah, ini sebenarnya idealnya di bawah 95, tapi kemarin waktu slide ini dibuat, ini masih puncak gelombang kedua kemarin, jadi karena kapasitas rumah sakit penuh, banyak pasien yang COVID yang berada di derajat sedang itu terpaksa menjalani isolasi mandiri ya. Jadi diizinkan saturasinya lebih rendah lagi dengan suplai oksigen di rumah seperti itu. Kemudian demam tinggi persisten atau menetap. Nah, ini yaitu suhu di batas 38,5 derajat Celcius lebih dari 4 hari. Ini sebenarnya jadi ketika kita terinfeksi COVID di hari-hari awal, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, itu sangat wajar kita mengalami demam. Demam yang bahkan fluktuatif gitu ya. Di demam, diberikan obat penurun panas, nanti demam lagi. Nah, selama hari-hari pertama itu sangat wajar, artinya bukan merupakan suatu tanda perburukan. Tapi kapan demam itu dikatakan merupakan suatu tanda yang tidak baik adalah ketika memasuki hari ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan seterusnya, sejak awal gejala muncul, itu kita masih demam. Nah, ini merupakan berarti ada pemanjangan periode demam. Berarti mungkin menandakan proses peradangan di dalam tubuh, di paru-paru itu masih berlanjut. Nah, ini berarti ada respon imun yang tidak selesai, seperti itu ya. Ada mungkin karena tadi berkelanjutan sehingga perlu pemantauan lebih lanjut. Nah, ini adalah salah satu tanda di mana kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apalagi jika demamnya sampai dengan hari ke-7, itu lebih-lebih lagi. Meskipun tidak tinggi ya, demam sampai hari ke-7, ke-8, tapi demamnya 37,5, di bawah 38, itu juga merupakan suatu tanda yang tidak baik. Baik, Oke. Cukup lengkap ya pemaparannya tadi. Terima kasih, dokter. Kita sudah punya banyak penanya dan sudah ada yang raise hand. Ana langsung aja dokter ke sesi tanya jawabnya kita. Mungkin ada penanya sudah melalui chat, tapi jangan lupa teman-teman sekalian yang mau bertanya silahkan raise hand atau bisa chat di chatnya kita dengan menyebutkan NIP, nama, usia, dan domisili sebelum mengajukan pertanyaan. Untuk yang umum bisa langsung nama, usia, dan domisili ya. Baik, dokter, ini ada satu pertanyaan sudah masuk di chatnya kita. Coba kita bacakan, dokter. Baik, ini. Baik, dari Azwar, usia 34 tahun, lokasi di NTB. Pertanyaan saya mengalami sesak napas, tarik dan hembusan napas berat dari hari pertama sampai hari 10, dok. Saya sesak napas pas swab, hari ke-11 saya terkonfirmasi, dan keluar hasil swabnya di hari ke-14 saya memiliki penyakit bronkitis atau komorbid. Saya berobat disarankan di rumah saja oleh tim medis. Beberapa lama virus ini akan hilang di dalam tubuh karena aktivitas berat sedikit paru-paru langsung ngos-ngosan. Saturasi oksigen saya masih di 99. Kemudian saturasi masih 99. Kalau saya hitung saat ini sudah
21 hari saya mengalami sesak napas. Saya sudah divaksin Astra akhir Juni. Kalau berdahak warna putih, badan tidak demam dan pilek. Mohon saran untuk kesembuhannya, dokter. Tafadhol, dokter. Ya, jadi pertanyaannya tadi kapan virus akan Masih hilang ya? bersarang, ya Masih masih. bersarang. Saya pernah membaca laporannya, memang sih tidak saya tampilkan di sini. Mungkin saya boleh slide share lagi ya, sedikit. Nah, ini gambaran awal dari infeksi. Ini kalau ini adalah viral genome-nya. Artinya genom atau deteksi dari virus yang viabel itu masih berada atau masih kita bilang virus hidup ya, seperti itu, masih hidup di dalam tubuh seseorang yang terinfeksi itu rata-rata sampai hari ke-10. Nah, hanya saja kalau di sini kita lihat ini untuk yang di atas, diagram yang di atas itu adalah mild COVID ringan. Untuk yang di bawah itu COVID yang sedang berat. Nah, di sini yang warna merah, garis warna merah ini merupakan fase virus itu masih infeksius, masih bisa menularkan. Kalau infeksinya ringan, paling lama tadi hari ke-8 sampai 10 sebenarnya. Jadi untuk OTG gejala ringan itu makanya dikatakan 10 hari atau 10 tambah 3 hari itu selesai isolasi tanpa perlu dilakukan pemeriksaan swab ulangan ya, swab follow up itu nggak perlu sebenarnya. Langsung berarti bisa Jadi dipastikan cukup, ya, dokter ya. Hari ke-14 sudah. iya, betul. Jadi tapi kenapa ketika seseorang sudah sembuh terus dilakukan swab masih positif? Itu lain ceritanya ya. Berapapun kadar CT value-nya itu tidak mencerminkan ini tadi viral shedding-nya. Jadi kalau dari viral shedding-nya maka paling lama itu 10 hari ke-10 itu sudah hilang. Ini untuk yang COVID ringan ya, COVID ringan atau OTG. Nah, bagaimana dengan COVID berat, sedang, apalagi kritis? Maka di sini kita lihat garis merahnya itu titik-titiknya itu tidak berujung. Maksudnya di sini tidak berujung itu tidak diketahui pasti sampai hari keberapa seperti itu. Cuman dari penelitian terbaru itu dikatakan sampai hari ke-20 atau 21 itulah masih bisa terdeteksi. Lebih dari itu di dalam darah seseorang seberapapun derajatnya beratnya, apakah setelah dia sembuh dia masih memiliki gejala atau tidak, pada hari ke-20, 21 itu virusnya sudah tidak ada di dalam darah. Tapi ini berbeda dengan swab PCR ya. Kalau yang viral shedding ini merupakan viral load. Jadi kita cek dari darah diambil kemudian dilakukan kultur seperti itu. Kalau yang viral, kalau PCR itu kita mendeteksi materi proteinnya si virus yang ada di daerah tenggorokan, orofaring atau nasofaring istilahnya, kerongkongan. Nah, itu merupakan protein virus yang didapat dari materi genetiknya. Nah, materi genetik ini bisa berasal dari virus yang masih utuh atau virus yang sudah hancur. Virus yang sudah hancur artinya sudah dieliminasi oleh tubuh kita, sistem pertahanan tubuh kita. Nah, di daerah sini itu bisa ada yang masih hidup, masih utuh, bisa ada yang sudah rusak. Itulah kenapa swab PCR tidak akan pernah bisa dijadikan sebagai patokan untuk mengatakan dia masih punya virus atau tidak. Tapi kalau untuk mendeteksi menyatakan seseorang sakit atau tidak, jelas ya memang itu metodenya seperti itu ya. Tapi tidak perlu untuk menyatakan seseorang sembuh. Jadi kalau ditanya tadi balik ke pertanyaannya, maka kalau gejalanya ringan tidak sampai dirawat,
berarti hari ke-10 maksimal hari ke-14 itu sebenarnya virus sudah tidak ada dan sudah selesai isolasi, meskipun mungkin masih ada batuk sedikit-sedikit, nafasnya belum plong 100%, itu hanya istilahnya gejalanya long COVID, ya, periode penyembuhan, seperti itu. Baik dokter, walaupun tadi memang si penanya memang punya penyakit komorbid ya dok, berarti ada tambahan bronkitis ya. Benar. Baik dokter, kita berlanjut ke range hand. Yang pertama untuk Latifa by Fakhrudi, apakah sudah bisa di-unmute? Ya, tafadhol. Latifa by Fakhrudin untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih dokter moderator, sepertinya Pak Dokter juga ya. Dokter Rio, kedengeran suara saya dokter? Afwan, ini terlalu kecil. Kalau Benar saya agak teriakan sedikit bisa? Oh, kalau saya sudah mendengar ini, Bu. Oke, ya dokter Rio, saya begini, kebetulan Mbak yang di rumah itu dia gejala flu, tapi seperti flu biasa. Itu jadi dia batuk, pilek, dan selama 3 hari saya lihat dia agak pucat. Akhirnya saya minta dia ke dokter THT. Dan tapi tanpa swab, tanpa apa, dia dikasih 5 macam obat. Ada anti alergi, ada antibiotik, ada vitamin, anti radang, dan saya lupa satu lagi apa. Dan saya minta dia isoman selama 10 hari. Setelah dia isoman 10 hari, tapi dia tidak ada kehilangan apa rasa-rasa apa itu, saya terus 4 hari kemudian setelah itu saya memperbolehkan dia kerja. Kebetulan ada rumah keponakan yang kebetulan lockdown di Australia, jadi dia tinggal di sana. Terus setelah 4 hari saya kasih kerja, tapi ada batasan-batasan tertentu, dan saya tidak swab dia gitu, Dokter Rio. Apakah itu benar? Dan umpamanya kalau kita di rumah, kami ini ada 3 orang di rumah, saya lansia 61 tahun, suami saya manula 80 tahun dengan komorbid tapi bedah jantung, sedangkan saya alhamdulillah tidak ada komorbid apa-apa. Kami semua sudah vaksin karena kami lansia manula, pastinya Sinovac, dokter. Kalau sampai kadarullah salah satu dari kami yang berdua, saya sama suami saya ini kena isoman, kami ada ruangan. Apakah kami boleh dia terpisah di ruangan sendiri dan setiap ketemu kami artinya pakai masker semua? Karena jujur saya katakan, terutama mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, na'udzubillah min dzalik. Kalau suami saya artinya untuk aktivitas misalnya nyapu di kamar atau bersihin kamar mandi tidak mungkin, dokter. Dan artinya yang penting lagi, apa yang harus peralatan kita sediakan untuk kita orang awam di rumah, terutama untuk menghitung saturasi. Kalau saya untuk menghitung saya punya tes tensi saya ada di rumah, terus termometer saya punya, tapi untuk saturasi itu apa cukup dilihat di tensimeter atau bagaimana, Dokter Rio? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhol dokter dijawab. Ya, berarti ini tadi diasumsikan Mbak yang bantu di rumah itu langsung COVID. Mungkin bukan COVID, COVID ya. Mungkin terkena COVID karena punya gejala ISPA gitu ya. Kemudian dia menjalani isoman, kemudian sudah selesai, meskipun tanpa swab, tanpa bukti swab, tapi itu sebagai precaution, jadi boleh-boleh saja gitu. Tapi memang tidak terbukti gitu. Tapi penanganannya sudah cukup pas lah ya, meskipun tidak dilakukan PCR. Jadi sudah isolasi dan selesai bergabung. Tapi dikhawatirkan mungkin ada anggota keluarga lain yang terkena gitu ya, termasuk ibu dan suaminya. Maka jika terkena tadi, maka kita sama seperti yang saya paparkan di slide tadi, bahwa tanda-tanda yang harus dilihat adalah gini, kalau kelompok kategori usia lanjut dengan usia sangat tua gitu, memang respon tubuhnya itu lebih tumpul gitu. Bahkan jangankan masyarakat gitu, dokter saja itu butuh kejelian, butuh pengetahuan lebih untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di tubuh seorang pasien
geriatri, atau kita bilangnya geriatri. Jadi geriatri itu kelompok usia lanjut. Nah, dia keluhannya misalnya gini, infeksi paru, tapi tidak pernah mengeluh batuk, tidak pernah mengeluh sesak, tidak pernah mengeluh demam, karena memang tidak ada. Tapi keluhannya adalah tidak bisa makan 3 hari 4 hari. Jadi khusus untuk pasien lansia memang eh, keluhan atau tanda gejalanya itu nggak khas, gitu, tidak khas. Jadi antara penyakit utama dengan keluhan yang muncul bisa tidak nyambung seperti itu. Nah, karena penyakit utamanya tadi gejalanya tumpul, yang muncul adalah keluhan-keluhan penyerta lainnya. Nah, disitulah harusnya kalau kita demam tapi lansia tidak demam, karena respon demamnya itu produksi sitokin yang memicu demam itu tidak ada kuat, tidak muncul. Gitu. Nah, tapi kalau kaitannya dengan bagaimana memantaunya di rumah, sebelum saya menjawab itu, jadi memang untuk lansia itu adalah berapapun gejalanya, sebenarnya sarannya adalah dari pemerintah, dari CDC, dari WHO adalah rawat. Di atas 60 tahun apapun kondisinya adalah rawat ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dalam waktu ke depan. Itu arahannya seperti itu ya. Tapi bukan berarti, tapi masyarakat boleh memilih apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Nah, jika dia memilih untuk isoman, maka perlu diperhatikan tadi, gejalanya tidak harus khas. Gitu. Tapi kalau saya menyederhanakannya adalah apakah aktivitasnya masih bisa seperti biasanya atau tidak. Makannya, kemudian tidurnya, kemudian buang airnya, fungsi-fungsi dasar tubuhnya itu masih bisa berjalan semestinya atau tidak. Jika itu ada gangguan, berarti ada sesuatu yang harus digali lebih lanjut. Ada proses, ada masalah yang harus dilacak. Misalnya nggak mau makan. Tadinya biasanya makan sehari 2 kali atau 3 kali dengan porsi yang kecil ya. Kalau geriatri, kalau lansia itu rata-rata makannya udah nggak sebanyak yang muda. Tapi ini sama sekali nggak bisa masuk. Nggak mau makan, nggak nafsu. Berarti itu ada masalah. Nah, itu perlu dilihat lagi. Tanda-tandanya menjadi bisa tidak khas. Yang harusnya kalau kita yang masih muda, penyakit memberat ditandai dengan frekuensi nadi meningkat, frekuensi nafas meningkat, saturasi turun. Tapi tidak mesti seperti itu kalau untuk lansia. Nadinya bisa saja normal, apalagi kalau dia pengguna obat-obat jantung, misalnya seperti suaminya ibu penanya tadi. Ada obat-obat yang menjaga denyut jantung itu tetap normal, gitu ya, supaya fungsi jantungnya tidak memberat seperti itu. Nah, jadi catatannya menjadi banyak nih kalau pertanyaannya seperti ini. Jadi memang agak sulit menjawab, tapi kalau mungkin untuk pedoman umum, Ibu perhatikan saja apakah Bapak atau Ibu sendiri masih sehat-sehat saja atau tidak. Nah, ketika ada masalah, maka itu harus dikonsultasikan karena perlu dilihat kasus demi kasus tadi. Untuk pemantauan bisa menggunakan alat saturasi yang di sana ada kadar saturasi oksigen dan denyut dan jantung nadinya ya, kecepatan nadinya, kemudian suhu. Kalau seorang yang isoman harus setiap atau bahkan lebih untuk dipantau terus. Ya, mungkin Baik. itu. Baik, dokter. Ini sedikit berlanjut lagi kita, dokter, ke penanya berikutnya. Ini ada yang raise hand dulu, nanti baru setelah itu ada yang via chat. Satu lagi dari yang raise hand untuk ART 212 33025. Silakan. Yuk. Bismillah, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Syukran moderator, semoga dokter dan umat muslimin wal muslimah selalu dalam lindungan Allah. Afan dok, izin tanya, Ana Ramadan tahun ini tuh habis kena COVID, qadarullah. Saat itu gejalanya ringan dan pengobatan bismillah dengan herbal aja mendingan gitu dok. Jadi Ana nggak pakai obat-obatan gitu. Nah tapi sekarang ini suka kerasa gitu dok. Kerasa tenggorokannya sakit, terus batuk juga. Padahal dari segi minuman makanan insya Allah
berusaha menjaga dok. Nah itu apakah ada dari efek yang tadi kata dokter gejala long COVID itu? Dan kalau memang benar ada, normalnya itu gejala long COVID itu sampai kapan ya dok? Syukran, itu aja dokter. Baik, Ya. tafadhol. Kalau dari gambaran yang disampaikan itu kemarin gejalanya ringan pas bulan Ramadan kemarin, kemudian sudah sembuh, terus sekarang beberapa hari ke belakang ini muncul gejala-gejala baru gitu ya. Kalau per definisi long COVID yang saya ketahui tidak seperti itu, tapi gejalanya itu menetap. Jadi sejak dia sakit menetap, namun berangsur-angsur berkurang, cuman lambat seperti itu. Itu long COVID. Tapi kalau muncul sudah sempat hilang, sembuh normal gitu, terus muncul keluhan-keluhan baru, nah, ini mungkin perlu diperiksa apakah dilihat lagi tuh tenggorokan, daerah tenggorokannya apa mungkin ada faringitis kronis seperti itu, atau mungkin ada tonsilitis, atau ada kelainan-kelainan yang lain gitu, atau mungkin hanya ya masalah kelembapan saja sehingga jadi sering tidak nyaman, sering kering, sehingga jadi sering mengeluh, atau masalah lingkungan udara di sekitar, misalnya lagi banyak debu, lagi banyak ini, ya, masih perlu dilihat lagi, tapi bukan bagian dari long COVID kalau sempat ada periode yang sudah sembuh, kemudian sekarang muncul lagi. Baik. Semoga menjawab ya. Kita beralih ke pertanyaan via chat, dokter. Nah, bacakan dulu. Nama Karyati, usia 26 tahun, domisili di Bekasi Timur. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, sekitar seminggu batuk-batuk, dok. Lalu nyamber ke anak saya yang satu, bapil juga, dok. Batuk pilek maksudnya ya. Lalu selama beberapa hari, suami saya batuk pilek juga, dan tenggorokan terasa tidak enak. Selang beberapa hari, anak saya yang kedua, bayi usia 5 bulan, saat ini sedang batuk pilek juga, dok. Apakah ini gejala COVID, dok? Dan bagaimana penanganannya? Syukron. Tafadhol, dokter, dijawab. Apakah batuk pilek yang merembet kemana-mana adalah salah satu bentuk dari gejala COVID, dokter? Ya. Kalau ini bukan pandemi, kalau kita sedang pandemi, maka itu bisa dibilang influenza biasa. Gitu ya. Yes. Tapi ketika kita saat ini masih berada di pandemi, maka kita perlu waspada. Ya kita harus menyingkirkan dulu apakah ini COVID atau bukan. Kita perlu membuktikan dulu apakah ini COVID atau bukan. Bagaimana caranya? Caranya adalah cukup salah satu di swab. Salah satu aja. Ketika dalam satu klaster keluarga kita ada gejala yang sama, kita tinggal bareng, salah satu aja di swab, dan swab PCR ya, mungkin ya, jangan antigen, karena kalau antigen, karena gejalanya sudah beberapa hari, dikhawatirkan antigennya sudah hilang dari tubuh, walaupun mungkin sebenarnya COVID. Nah, jadi yang disarankan adalah swab PCR, kebetulan harganya sekarang sudah lebih terjangkau, walaupun terlambat ya, dari pemerintah, walaupun terlambat, tapi ya tidak lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu kan. Nah, jadi di swab, apabila salah satu positif maka yang lain tidak perlu swab. Selama keputusannya adalah isolasi. Apabila gejalanya ringan, isolasi aja langsung semua. Ya, bagaimana ini sebenarnya saya nggak boleh seperti ini. Kalau saya bilang seperti ini, jadi datanya itu jadi yang dilaporkan menjadi tidak valid. Gitu. Tapi kenyataannya seperti itu. Jadi kita ada pertimbangan biaya, pertimbangan yang lain-lain. Gitu. Daripada dihabiskan semuanya untuk melakukan pemeriksaan swab, belum lagi ketidaknyamanan untuk swab itu kan juga sakit ya. Gitu. Jadi salah satu saja yang kira-kira paling berat gejalanya, kemudian dilakukan swab, PCR, apabila positif maka 99% semuanya sudah terinfeksi COVID. Nah, apabila gejalanya masih ringan, lakukan isolasi mandiri dengan konsumsi vitamin, herbal silahkan gitu. Karena pada dasarnya seseorang yang terinfeksi ringan itu apabila respon imunnya tubuhnya proper, tepat, maka dia akan sembuh dengan sendirinya. Tidak perlu obat yang macam-macam gitu. Tapi apabila tapi kita perlu tahu dulu
apakah di hari-hari krusial tadi kita membaik atau malah sebaliknya kita memburuk. Nah, itu sebenarnya yang harus diedukasi ke masyarakat. Bukan berarti kalau kita sakit 3 hari terus sembuh gara-gara minum air kelapa atau minum apa gitu ya. Terus kita bilang, wah ini gara-gara air kelapanya. Enggak. Tapi memang secara gambaran alamiah apabila respon tubuh kita tepat tanpa pun akan sembuh dengan sendirinya. Bismillah, seperti respon tubuhnya tidak tepat, itu yang perlu mungkin itu. Nah, apabila obat-obatnya ya sama ya silakan kalau mau menggunakan herbal, kemudian mau menggunakan vitamin. Yang penting selama isoman itu istirahat. Nah, istirahat, berjemur, nutrisi harus seimbang dan perbanyak protein, kemudian hidrasi minum harus cukup, dan kelola stresnya, tetap santai aja menjalaninya. Jadi kalau misalnya demam, tidak perlu panik, tapi kita lihat polanya seperti apa, apakah sampai, dan kenali gejala-gejala yang tidak baik supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Baik, dokter. Semoga menjawab ya. Kembali. Baik, kita berlanjut dokter yang sudah via chat. Ada Nur Sandin dari Malaysia. Ana masih isoman di pusat karantina sudah 17 hari. Kemarin Ana demam, batuk, tapi Ana kepala pusing sudah sampai hari ini. Rambut juga rontok. Semalam Ana demam, sakit tulang belakang, dan sakit dada bagian kiri. Gimana itu dokter? Silakan dokter, ini apakah gejalanya ini apa memang seperti ini atau gimana dok? Ya, sampai hari ke-17 ya, masih isoman. Ini ada sesuatu yang saya perlu tahu dulu kenapa masih isoman di hari ke-17 gitu ya. Apakah memang ada indikasi khusus kondisinya yang memang harus dipantau lebih atau tidak gitu. Namun coba saya jawab dengan beberapa kemungkinan. Jadi kalau misalnya dilanjutkan isoman hanya karena masalah swab-nya masih positif, itu sebenarnya tergantung kebijakan. Jadi misalnya penanya ini berada di daerah atau regio yang mengharuskan undang-undang lokalnya itu harus negatif dulu ya, itu udah administratif jatuhnya. Jadi bukan medis lagi. Tapi kalau medis sebenarnya begitu gejalanya membaik, bebas gejalanya membaik, hari ke-14 sudah selesai isolasi. Sebenarnya seperti itu. Kemudian kalau memang masih ada kondisi-kondisi tubuhnya yang perlu dipantau di rumah sakit, maka itu memang yang bisa menjawab dokternya. Jadi dokter yang merawatnya, mungkin memang masih ada peradangan di paru-parunya, mungkin memang masih ada pengentalan di darahnya, atau yang lain, sehingga masih butuh pengobatan. Nah, itu seperti itu. Baik dokter, sebelum masih banyak pertanyaan dan yang raise hand juga masih ada, sebelum berlanjut ke sesi pertanyaan, izin Ana bacakan dulu beberapa program. Kita simak dulu info program Santunan Duafa dari HSI Peduli. Program Santunan Duafa atau disebut dengan SDF adalah program bantuan bagi peserta aktif dan non-peserta HSI yang rekomendasi yang tergolong duafa dan kesulitan pemenuhan kebutuhan pokok. Program ini menjadi 2 program. Yang pertama ada reguler, terbuka untuk sepanjang tahun, dan program kedua ada periodik, dibuka 2 kali dalam setahun. Berikut teman-teman bisa dilihat beberapa realisasi penyaluran dari program Santunan Duafa ini, dokter. Ya. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, saya persilakan untuk yang raise hand. Yang berikutnya ada Fatima Umu Aji. Apakah masih ada? Untuk Ibu Fatima Umu Haji.
Lagi sementara monitor ini. Alhamdulillah. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Rio, hafizallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah HSI beserta tim hari ini insya Allah dirahmati oleh Allah, diberi kemudahan dan kesehatan yang panjang insya Allah. Afwan Dok, kami dari Gorontalo ada beberapa pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas untuk kami tanyakan di sini. Yang pertama, Dok, apakah seperti ini yang berhembus bahwa COVID ini akan menjadi sahabat dekat kita selama kita hidup ini dan tidak perlu untuk kita hindari? Ini pertanyaan pertama, Dok. Yang kedua, Dok, apakah ikhtiar kita dalam COVID ini ada hubungan erat, keterkaitan erat dengan vaksinasi? Afwan, Dok, untuk yang belum vaksinasi dengan yang vaksinasi itu, apakah otomatis ada ikhtiar untuk kita mendapatkan COVID ini? Yang ketiga, Dok, kira-kira apakah orang yang sudah selesai dari masa COVID-19 ini, ketika dia sudah selesai dinyatakan sehat, kadang sebagian orang akan merasa masih menjauhi yang bersangkutan atau masih merasa takut dia masuk dalam lingkungan keluarga ataupun berinteraksi dengan yang lainnya. Yang keempat, Dok, apakah gejala-gejala awal seperti yang dokter sudah sampaikan berhubungan dengan COVID ini kita bisa meminimalisir dengan kita bisa mensiasati dengan isoman dengan vitamin-vitamin ataupun menjaga kesehatan tanpa memeriksakan kepada dokter yang berkompeten dalam hal ini. Demikian, Dok. Insya Allah ada tambahan ilmu yang kami dapatkan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Dokter, beberapa pertanyaan dari Gorontalo. Diborong ya pertanyaannya. Jadi nanti saya dibantu. Nih, ya udah lupa saya. Tadi pertanyaan pertama apa ya? Pertanyaan, apakah kita akan tetap bersandingan terus dengan COVID? Baik Ibu penanya ya, di Gorontalo ya. Semoga saya bisa ke sana ya. Saya ini suka, udah semua pulau saya udah datengin gitu ya. Jadi, tapi Gorontalo belum. Jadi kalau ditanya seperti itu, maka itu harapan kita semua. Harapan kita semua adalah ketika virus ini sudah tidak memiliki bahaya lagi terhadap tubuh manusia. Nah, salah satu untuk mencapai itu memang saat ini, tapi bukan satu-satunya ya, saat ini adalah dengan vaksinasi, mempercepat vaksinasi. Karena kita berperang nih, jadi virus itu juga selalu memunculkan senjata baru, tapi kita juga selalu melakukan melakukan tackle-nya gitu, penanggulangannya terhadap senjatanya itu. Jadi itu biarkan ranah ilmuwan yang bahkan saya sendiri nggak berkompeten menjawab itu gitu. Itu adalah ranah peneliti yang memang berkecimpung di dunia pembuatan vaksin, pelajaran virus, dan lain-lain. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabannya seperti itu. Hanya memang tidak bisa hanya dengan vaksin, gitu. Tapi vaksinnya harus didukung strategi epidemiologinya, jadi harus didukung strategi prokes tadi, prokes dan 3T, testing, tracing, dan treatment. Jadi semua harus secara simultan itu bekerja berbarengan, nggak bisa salah satu. Itulah yang menyebabkan kenapa di negara kita ini terlambat, bisa dibilang bukan terlambat, tapi kita kerepotan, kewalahan sampai hari ini ya, sudah hampir 2 tahun. Sementara di negara-negara lain tuh lebih bisa dikontrol gitu ya. Jangan jauh-jauh, Malaysia saja, walaupun mereka jauh lebih baik bisa menangani. Parameternya apa sih sebenarnya lebih baiknya itu adalah angka kematian. Angka kematian yang tercatat, itu parameternya. Ketika terjadi kematian bertubi-tubi, berturut-turut,
itu ada sesuatu yang nggak beres, walaupun kita tahu bahwa semua itu sudah merupakan ketetapan dari Allah, tapi kan kita tahunya setelah terjadi. Sebelum terjadi kita harus melakukan suatu tindakan untuk mencegah itu gitu. Memang kita disuruh menjaga kehidupan manusia, ya kan, seperti itu. Bukan berarti kita berpangku tangan sampai terus ya kalau mau meninggal aja, nggak bisa seperti itu. Nah, caranya adalah dengan tadi vaksin 1, prokes 2, dari pemerintah 3T, testing, tracing, dan treatment. Nah, prokes kita terkendala dengan banyaknya hoax, sehingga banyak masyarakat yang nggak peduli. Jadi kita termasuk yang gagal, belum berhasil di prokes. 3T juga kita terkendala dana. Pemerintah nggak bisa mengcover semuanya untuk dilakukan testing, tracing, dan treatment. Treatmentnya kita kapasitas rumah sakit, kemudian kemampuan obat-obatan dan lain-lain. Jadi kita tuh benar-benar rentan sekali, dan qadarullah terjadilah gelombang kedua kemarin di mana-mana banyak pasien terlantar dan harus meninggal di jalan, di mobil, lagi perjalanan karena muter-muter cari rumah sakit penuh semua, di IGD sampai bertumpuk-tumpuk. Nah, seperti itu yang sebenarnya kita hindari betul jangan terjadi, tapi qadarullah terjadi. Nah, apakah suatu saat kita akan bisa berdampingan? Insya Allah kalau melihat pola pandemi-pandemi sebelumnya memang akan seperti itu, insya Allah ya, akan seperti itu. Tapi kapan kita belum tahu, hanya kita harus menjalani sebabnya. Tapi kapannya kita belum tahu. Dan itu nggak akan tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba langsung hidup berdampingan gitu ya, kayak berita Singapura yang bilang akan berdampingan, ya mereka bisa bilang seperti itu karena mereka sudah berhasil menerapkan lockdown, mereka berhasil menerapkan vaksin, 3T-nya jalan, kesadaran masyarakatnya prokesnya luar biasa, jadi mereka udah siap. Maksudnya berdampingan tuh mereka siap lepas masker, kalau terinfeksi mereka punya resource untuk pengobatannya, mereka siap menampung semua masyarakat di dalam rumah sakit dan lain-lain. Kalau kita kan belum sampai sejauh itu, maka kita melakukan hal-hal yang saat ini sudah kita galakkan bersama dan kita harus ikut mensukseskannya. Pertanyaan kedua, Mas Dika. Afwan dok, kita yang kedua tadi mungkin dengan herbal kali ya. Oh ya, kalau isoman di rumah itu apakah bisa menjalani ya? Kalau isoman di rumah bisa dengan vitamin, dengan herbal, dengan istirahat, tadi sudah saya sampaikan juga. Pada intinya adalah satu jelas doa ya, karena baik saya, kita semua, kita nggak tahu apakah ketika kita sakit itu kita akan pasti sembuh, kita nggak tahu. Ya doa, keyakinan, optimis, tempuh jalan-jalan yang dipercayai, dan apabila sembuh kita nggak perlu merasa bahwa alhamdulillah imun saya kuat, alhamdulillah dengan minum ini kita bisa, nggak perlu terlalu seperti itu gitu. Ya ini semua berkat pertolongan Allah, dengan sebab ini kita bisa alhamdulillah imun saya tidak berlebihan merespon terhadap virus ini. Dan sebaliknya orang yang sakit juga jangan berkecil hati gitu. Kalau ketika dia isoman dia takut dibawa ke rumah sakit karena takut kenapa-kenapa, padahal tidak seperti itu. Jadi ketika saat isoman terjadi tanda-tanda yang berbahaya, maka keputusannya adalah serahkan ke tenaga ahlinya supaya mendapatkan penanganan yang tepat. Kemudian pertanyaan ketiga keempat apa tadi? Baik, seperti yang ketiga keempat, Afwan kita skip karena beberapa pertanyaan sudah menunggu dokter. Afwan ini ya boleh. Saya ingatkan kembali buat teman-teman yang ingin bertanya, hari ini sesuai tema ya, gejala berbahaya untuk isoman. Jadi Afwan, beberapa pertanyaan akan Ana skip karena mungkin belum sesuai tema. Namun kalau masih ada waktu, kita akan bacakan berikutnya. Baik dokter, saya Anata jawab pertanyaan berikutnya dokter, dari nama Bapak Rani Rauf, usia 50 tahun dan domisili di Jakarta. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya usia 80 tahun, sedang isoman di hari kelima. Alhamdulillah tidak ada komorbid atau toraks paru bersih dari hasil pemeriksaan awal di rumah sakit. Gejala yang dirasakan adalah banyak batuk dan terkadang demam. Saturasi di 97-98. Sejak hari keempat sampai kelima, yaitu hari ini saturasi turun menjadi 95.
lemas dan sering mengantuk. Mohon sarannya dok, apakah ayah saya harus rawat inap? Jazakallah khairan dokter. Tafadhol dokter, ini sudah hari kelima berarti dokter. Dan saturasinya menjadi 95, lemas dan sering mengantuk. Tafadhol dokter. Afwan, barusan saya harus mengangkat telepon dari rumah sakit. Boleh diulang Baik. pertanyaan? Anak ini. Jadi ada Bapak Rani Lauf di Jakarta, dokter. Pertanyaannya adalah, ayah saya usia 80 tahun, sedang isoman hari kelima. Alhamdulillah tidak ada komorbid atau toraks paru, bersih dari hasil pemeriksaan awal di rumah sakit. Gejala yang dirasakan adalah banyak batuk dan terkadang demam. Saturasi 97 sampai 98. Sejak hari keempat sampai kelima, yaitu hari ini saturasi turun menjadi 95. Lemas dan sering mengantuk. Mohon sarannya dok, apakah ayah saya harus dirawat inap? Jazakallah khairan dokter. Ya, saran saya adalah dirawat. Baik. Karena satu dari faktor usia, yang kedua memang sudah ada tanda yang tidak baik ya, saturasinya menurun, banyak mengantuk. Nah itu salah satu tanda yang nggak baik, banyak lebih sering tidur, kemudian jelas kemungkinan penurunan nafsu makan, kemungkinan tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Nah inilah tanda-tanda tidak khas dari kelompok usia tua, sehingga jawabannya adalah bawa ke rumah sakit segera. Insya Allah nanti di rumah sakit akan jelas akan lebih baik penanganannya ketimbang di rumah. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ke penanya raise hand dari Umudaf Bandung. Apakah masih di sana? Tafadhol, Umudaf Bandung. Apakah masih ada Umudaf di Bandung? Apa kita skip dulu? Baik, no respon. Berikutnya untuk raise hand, Dueta 0113. Apakah masih di sana? Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Ya, anak ini lagi kesakitan, qadarullah. Anak positif dari tanggal 13 Juli dan isoman terus. Tanggal 1 dapat PCR lagi masih positif. Statusnya masih isoman sampai sekarang belum dapat surat sembuh. Ini lagi kepalanya sakit lagi karena beberapa hari lalu demam lagi sama radang tenggorokan. Baru tadi minum paracetamol sama omeprazol sisa obat kemarin. Kita muntah, baiknya apakah ke UGD aja atau gimana? Kadang saturasi turun sampai 79, tapi nanti lagi 97, 98, ntar turun lagi 95, 94. Rata-rata di situ. Baik. Gimana? Apakah harus dirawat atau tidak, begitu ya pertanyaannya? Iya, karena kalau dirawat saya harus punya surat PCR lagi. Kalau yang ke rumah sakit terdekat, sedangkan mau PCR lagi udah nggak ada uang. Darulah. Oke. Nah, sekolah khairan. Baik, tafadhol dokter, dijawab dengan saturasi yang turun naik. Ya, ini tadi ibu penanya sendiri yang sakit atau orang tuanya ya? Benar. Dia sendiri ibu penanyanya. Sejak 13 Juli. Kalau dari yang disampaikan, seperti kondisinya memang semakin lemah. Sebaik dengan saturasi yang naik turun, tidak stabil, kemudian ada muntah, kemudian mungkin perlu pemeriksaan dulu ke UGD. Nah, kalau ke UGD diperiksa itu bisa setahu saya tidak bayar ya, karena kalau kasusnya curiga COVID atau memang sudah positif dan isoman,
maka ke UGD nanti diperiksa dan apabila dirawat semuanya ditanggung oleh pemerintah, termasuk PCR-nya. Tidak perlu PCR ulang dulu. Gitu. Kalau misalnya setelah dirawat setelah di IGD diputuskan bisa rawat jalan, misalnya ternyata diperiksa kondisinya bagus, gitu, masih layak isoman, maka biaya untuk di IGD sendiri juga masih di-cover sama pemerintah. Jadi saya kira kalau memang pertimbangannya tadi masalah biaya, selama sejauh yang saya ketahui dan saya alami sendiri, kita jalankan sendiri adalah semua di-cover sama pemerintah. Kecuali kalau kasusnya di luar COVID, maka itu kembali dengan pembiayaan masing-masing gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau dari kondisinya memang melemah, saturasi tidak stabil, ada keluhan muntah yang asupannya juga akan berkurang, cairannya juga berkurang, maka lebih baik ini dirawat. Sebelumnya diperiksa dulu di UGD untuk ditentukan derajatnya seperti apa, sampai akhirnya nanti diputuskan yang terbaik, kemungkinan besar memang akan dirawat. Dokter. Berikutnya kita ke raise hand lagi. Afwan, untuk Umudaf yang Bandung tadi, apakah sudah bisa di-unmute? Ya, sudah. Alhamdulillah. Tafadhol. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini udah 2 bulan ini anak tuh batuk, gatel, terus kayak ada kalau mau ngeluarin dahak itu kayak sesek gitu loh. Nah, terus udah ini ke dokter juga, di ronsen juga, dan katanya bronkitis, Dok. Tapi tidak ada gejala lain yang mengarah ke COVID-19. Nah, dan udah dikasih azitromisin juga sama kodein, tapi masih sampai sekarang tuh masih gatel dan batuk dan susah ngeluarin dahak gitu, Dok. Dan dahaknya tuh warnanya putih. Itu gimana ya, Dok ya? Syukran, jazakallahu khair. Oh iya, langsung ya. Ini sebenarnya pertanyaannya jadi konsultasi ya. Jatuhnya ya, Dok ya. Jatuhnya konsultasi. Siapa penanya tadi? Umu Davin, Dok. Apakah sebelumnya pernah COVID atau tidak? 2 bulan yang lalu itu pernah COVID atau tidak? Nah, itu dia, Dok, karena memang nggak pernah ada gejala yang lain-lainnya selain batuk, Dok. Jadi nggak di testing, Dok. Gitu. Oh, gitu. Ya mungkin memang kalau dari ronsen ada bronkitis, kemudian ada gejala, perlu dilihat dulu ya apakah punya bakat alergi atau tidak. Kemudian karena ada tipe beberapa penyakit paru-paru itu selain bronkitis ya, atau bronkitis sendiri itu ada macam-macam, ada bronkitis akut, bronkitis kronis, kemudian ada yang varian dari asma yang tampilannya adalah bronkitis yang gejalanya dominan batuk-batuk, bisa juga karena hiperreaktif bronkus, jadi seperti bronkitis juga karena dia responnya berlebihan terhadap udara di sekitar, debu, atau partikel-partikel lain, kuman yang ada di sekitar rumah gitu ya, di lingkungan sekitar. Jadi selama di ronsen tidak ada suatu masalah, artinya tidak ada infeksi khusus, gambaran tidak ada masalah, berarti itu kan infeksi yang berbahaya. Satu. Kemudian yang kedua, bagaimana penanganan selanjutnya, itu kembali ke dokter yang memeriksa. Jadi harus dilihat dulu, dilihat kondisinya, dilihat gambarannya. Saya nggak bisa memberikan instruksi khusus gitu karena tidak bertemu langsung. Nah, jadi coba periksakan diri ke dokter penyakit dalam atau ke dokter paru-paru, nanti bisa mudah-mudahan ketemu sakitnya dan ketemu penanganan yang tepat. Baik, semoga menjawab jawaban dari dokter tadi. Berikutnya kita ada yang raise hand lagi. Tafadhol, Ibu Niati, apakah masih ada? Ibu Niati, apakah masih ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tafadhol. Baik, izin bertanya, Dokter.
beberapa minggu yang lalu keluarga kami kontak dengan mertua yang dirawat COVID selama 2 minggu di rumah sakit. Kemudian disarankan untuk PCR dan hasilnya negatif. Kemudian beberapa hari kemudian karena sering hujan lebat di sore hari, jadi kadang ada sakit tenggorokan, flu seperti itu. Kemudian sedikit sesak napas karena saya juga ada riwayat penyakit asma, gejala sedang dan ringan. Yang saya ingin tanyakan, apakah perlu tes ulang PCR lagi atau cukup dengan mengkonsumsi vitamin dosis tinggi apa untuk menghilangkan gejala-gejala seperti itu, dokter? Terima kasih. Baik, tafadhol dokter dijawab. Ya, jadi kalau kapan seseorang itu harus periksa swab, apabila memang tadi kan dari sekian banyak gejala atau apabila satu ada kontak erat ya, ada kontak erat meskipun tidak bergejala itu sebaiknya di swab. Atau kalau memang khawatir atau masalah biaya yang menjadi concern, maka isoman pilihannya, gitu ya, isoman. Langsung menyendiri dulu, tuh, anggap diri positif supaya tidak menulari orang lain. Karena kita punya resiko, karena kita sudah kontak erat. Nah, apabila tidak ada kontak, tidak jelas gitu kontak eratnya, tapi ada sedikit gejala, dikembalikan lagi kondisi masing-masing. Kalau memang seperti penanya ada riwayat asma, memang sangat mungkin itu dari asmanya, gitu ya. Sangat mungkin itu dari asmanya. Tinggal dilihat lagi gejala-gejala yang lain muncul atau tidak. Apakah demamnya ada, kemudian batuknya ada, kemudian ada gejala-gejala lain seperti pegal-pegal di sendi, di otot, kemudian penurunan nafsu makan, seperti gejala yang umumnya tadi. Apabila ada, maka sebaiknya di swab. Kemudian apabila hanya gejala batuknya saja yang tidak hilang, maka kemungkinan besar dari asmanya, sehingga asmanya perlu diobati. Nah, apabila diobati dengan obat-obat standar asma tidak membaik, nah itu perlu dipikirkan ada penyebab yang lain. Nah, maka di swab seperti itu. Meskipun mungkin gejala yang mengarah ke COVID yang lain nggak muncul, tapi ketika asmanya diobati dan tidak membaik, bahkan kecenderungannya bertambah berat, maka seperti itu bisa dianjurkan untuk swab. Seperti itu. Jadi untuk penanya mungkin asmanya diobati dulu. Kalau misalnya nanti membaik ya, insya Allah itu hanya asmanya saja karena faktor cuaca tadi. Baik. Semoga menjawab. Ya, kita lanjut ke pertanyaan via chat, dokter. Sudah ada yang masuk lagi dari Ibu Ajeng Lembanasari. Beliau bertanya, usia 37 tahun, domisili di Bogor. Pertanyaan, saya terkonfirmasi positif tanggal 12 Agustus. Gejala yang dialami demam, batuk, sesak, anosmia, batuk kering yang saya alami masih ada sampai H9, berarti plus 9. Semakin jadi ketika cuaca dingin. Dan sesak, apakah hal tersebut berbahaya atau perlu pemeriksaan dokter? Isoman, pasca isoman dokter. Apa dokter? Dokter Afwan, di mute, unmute. Ya, sekarang sudah hari ke-16 dengan gejala sisa batuk dan kadang sesak. Apakah ini berbahaya? Karena kemarin isoman dan belum ada pemeriksaan lebih lanjut, maka perlu dilakukan pemeriksaan dulu memang. Saran saya ya, karena perlu melihat apakah memang peradangan paru-parunya masih berlanjut atau tidak. Karena jujur saja belakangan ini saya menemukan kasus-kasus yang tidak biasa gitu ya. Di pasien sudah COVID, isoman 14 hari dan katanya sudah enakan, terus dia tinggal batuk-batuknya aja, dan sudah mulai beraktivitas selama 1 pekan, 2 pekan,
lalu batuknya memberat, terus sampai sesak nafas, akhirnya dirawat. Nah, itu kalau dilihat dari timeline perjalanannya sudah 1 bulan, tapi malah di saat itulah gejalanya memberat. Nah, ini akhirnya dia masuk ke rumah sakit, kita swab, negatif, kemudian kita rawat di ruang biasa dengan komplikasi dari COVID-nya. Nah, jadi memang tetap ada risiko komplikasi lanjutan dari COVID, tinggal dilihat dulu gejala batuk sesaknya tadi, apakah masih bisa ditoleransi, artinya batuk-batuk biasa saja, atau batuk diikuti dengan sesak nafas, kesulitan bicara, ya, sebentar-sebentar tarik nafas, seperti itu berarti ada masalah nih, nafasnya pendek, berarti ada peradangan kemungkinan di paru-parunya. Jadi baiknya memang periksa. Tapi kalau seandainya batuknya biasa, nafasnya belum plong tapi masih wajar gitu, itu mungkin bagian dari proses pemulihan tadi. Tuh. Baik, dokter. Semoga menjawab pemaparan dari dokter tadi. Berikutnya kita ke pertanyaan ya dari Resen untuk KRT 19256099 Bapak Hidayat. Apakah masih ada? Bapak Hidayat. Bapak Hidayat, apakah masih bersama kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Pak, silakan pertanyaannya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz dan dokter. Terima kasih. Kami hari ini hingga udah hari ke-6 mengalami gejala-gejala persis mirip seperti COVID, yaitu demam, batuk, dan hilang indera penciuman. Tapi hingga kami belum swab, tapi kami udah yakin kayaknya kami kena. Ironisnya adalah demam kami ini terjadi tepat 24 jam setelah istri saya vaksin. Jadi pertanyaannya, apakah istri saya memang benar tertular dari vaksin? Karena kami memang benar-benar sudah menerapkan prokes yang sangat ketat. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mungkin saya ingin tanya yang lagi heboh terkait badai sitokin. Mungkin dokter bisa menjelaskan kepada kami terkait badai sitokin. Mungkin itu aja. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah vaksin bisa terpapar dan soal badai? Tafadhol. Baik, yang pertama terkait pertanyaan pertama yang saya jawab pertama kali adalah kalau dari vaksin tidak mungkin terkena penyakit COVID gitu, karena vaksin yang diberikan itu adalah virus yang sudah dilemahkan, artinya dia sudah tidak utuh dan tidak bisa menimbulkan penyakit. Hanya dia punya, jadi virus itu ilustrasinya dia punya senjata. Nah, kita hanya memberikan senjatanya saja tanpa ada virusnya. Jadi tidak akan ada replikasi dari virusnya, tapi senjatanya tadi yang menimbulkan respon imun tubuh. Makanya ada gejala-gejala pasca imunisasi seperti itu. Nah, kalau seandainya seorang itu vaksin dalam waktu dekat terinfeksi COVID dari hasil swab gitu ya, maka kemungkinannya adalah sebelum dia vaksin dia sudah tertular, hanya masih periode inkubasi, di periode dari sejak awalnya virus masuk sampai muncul gejala. Jadi seakan-akan tidak ada apa-apa gitu, karena periode inkubasi itu tanpa gejala. Nah, kemudian pertanyaan kedua, badai sitokin. Sebenarnya ini viral karena Deddy Corbuzier ya. Kalau tidak ada Deddy Corbuzier, nggak viral di masyarakat. Padahal ini sudah viral duluan di dunia kedokteran. Fokus kita itu bukan di virusnya sebenarnya dalam penanganan, tapi fokus kita adalah di badai sitokinnya. Jadi kalau saya pribadi sehari-hari merawat pasien COVID, sering ditanya, dok, CT value saya berapa? Dok, kapan saya di-swab lagi? Perlu nggak saya swab? Kok saya masih positif? Kalau saya udah sembuh tapi masih positif tuh, gimana dok? Saya harus gimana? Gini. Dan pertanyaan-pertanyaan semisal. Jadi kalau kita di dunia kedokteran itu fokusnya adalah di badai sitokinnya, karena bukan virusnya yang membuat pasien itu bisa parah dan meninggal, tapi badai sitokinnya yang bisa membuat
pasien itu memburuk bahkan sampai meninggal, badai sitokin dan komplikasi-komplikasi lainnya. Jadi virusnya itu datang, bikin keributan, seperti provokator gitu ya, provokator dalam suatu kerusuhan. Dia datang, memprovokasi orang lain untuk membuat kehancuran, terus dia pergi langsung udah menyelamatkan diri gitu ya. Maksudnya dia bisa di apa namanya? Karena virus itu ketika dia replikasi sampai puncak, terus dia langsung bisa di-tackle sama imun kita. Gitu. Tapi badai sitokinnya inilah, jadi seperti itu. Jadi respon imun, badai sitokin itu sebenarnya respon imun yang berlebihan. Jadi ketika kita kemasukan benda asing, imun kita merespon. Imun kita merespon melalui tentara-tentaranya. Nah, tentara-tentaranya ini kemudian dia saling berinteraksi, kemudian akibat dia berinteraksi dengan virus tadi, benda asing tadi, dia mengeluarkan sitokin-sitokin, yang sitokin ini tujuannya macam-macam. Salah satunya bisa langsung mengeliminir benda asing tadi, atau menguatkan sebagai intinya dia banyak peran ya sitokin ini ya. Ada yang baik, ada yang sitokin untuk peradangan, ada yang sitokin untuk anti radang. Semua harus seimbang, harmonis seperti itu dengan tujuan masing-masing. Sitokin itu banyak sekali dan banyak fungsinya masing-masing. Tapi semua harus dalam suatu harmoni, semua harus dalam suatu order yang tepat gitu. Nah, apa yang terjadi saat terinfeksi COVID? Harmonisasinya ini rusak pada orang-orang yang memburuk. Kenapa? Karena banyak faktor gitu, banyak sekali, dan itu tidak bisa dilihat dari fisiknya seseorang, tidak bisa dilihat dari rasnya seseorang, tidak bisa dilihat dari yang lain-lain gitu ya. Tidak, artinya dokter pun tidak bisa menentukan kamu akan terjadi disregulasi imun sehingga terjadi badai, nggak bisa. Nah, makanya lah butuh pemeriksaan tambahan, mulai dari lab, ronsen, dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi pada intinya ketika dari pemeriksaan itu terdeteksi potensi terjadi badai sitokin atau malah sudah terjadi badai sitokin, maka langsung diberikan obat-obatan untuk menekan itu semua supaya pasien bisa melewati fase kritisnya, fase badai sitokin tadi, kemudian bisa membaik. Itu pertimbangannya udah bukan virus lagi, udah bukan berapa banyak virus yang ada di, enggak sama sekali bukan. Jadi pengobatannya adalah pengobatan badai sitokin tadi. Nah, jadi cuman ini kalau di apa namanya, ini kaitannya dengan tadi kenapa seseorang itu bisa sembuh dengan isoman. Jadi bukan berarti dia itu kuat, bukan berarti dia itu hebat, tapi ya memang apa namanya, respon imunnya itu tepat merespon infeksi virus tadi. Seperti itu mungkin gambaran sederhananya ya. Baik, dokter. Berikutnya dokter, mungkin Afwan buat teman-teman sekalian beberapa pertanyaan serta raise hand yang tidak bisa kita akomodir semuanya karena keterbatasan waktu. Mungkin tafadhol dokter untuk kesimpulan hari ini tentang kenali tanda dan gejala berbahaya saat isoman bagi pasien COVID-19. Tafadhol dokter untuk kesimpulan hari ini. Ya, baik, mungkin sebagai penutup dari pengalaman, dari apa yang saya baca, kemudian apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami dan jalankan sehari-hari, mungkin perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa sehari-hari saya bisa merawat total di rumah sakit kita itu ratusan pasien COVID yang derajatnya udah bukan ringan lagi, tapi derajatnya minimal, sedang, berat, dan kritis gitu ya. Kita tidak ada merawat pasien yang ringan sama sekali. Nah, kemudian saya dan tim itu merawat semuanya, kita dari awal seperti itu. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu saya bisa sampaikan bahwa yang menentukan kita sembuh atau tidak itu memang bukan dokter. Tidak sama sekali. Ketika dokter itu mengatakan bahwa segera berobat supaya bisa sembuh, itu maksudnya adalah kita bisa mengikhtiarkan usaha yang paling optimal yang kita ketahui sebagai manusia. Nah, masalah sembuh atau tidak itu kita serahkan sama Allah. Kemudian
yang berikutnya adalah yang menyebabkan seseorang itu memburuk, kemudian susah diobati sampai akhirnya meninggal adalah salah satunya karena keterlambatan penanganan. Jadi ketika melakukan isoman, tetap memaksa untuk isoman, padahal tanda-tanda bahayanya sudah muncul seperti yang saya sampaikan tadi. Maka yang harus dilakukan adalah ketika terjadi tanda-tanda yang tidak baik, maka pasien itu harus dirawat karena pengobatannya sudah badai sitokin tadi, sudah bukan virusnya lagi. Dan badai sitokin itu tidak bisa diobati di rumah, tapi bisanya diobati di rumah sakit dan dengan segala pemantauan yang lain. Jadi sebagai penutup, teman-teman yang dirinya sendiri sedang isoman atau keluarganya atau siapa kerabatnya, apabila muncul tanda-tanda yang tidak baik, maka jangan ragu untuk memeriksakan diri, untuk dilakukan pemeriksaan ronsen, diperiksa darahnya, dan nanti dokter akan menentukan apakah ini harus dirawat atau bisa dilanjutkan isoman di rumah. Dengan begitu kita bisa lebih tenang dan bisa lebih yakin bahwa ternyata gejala saya ini tidak mengindikasikan suatu perburukan kondisi. Seperti itu. Baik, Dr. Rio Pratama, jazakallah khairan, dokter sudah memberikan banyak ilmu kita hari ini, dan jazakallah khairan juga buat teman-teman yang masih standby bersama kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat semuanya. Baik, tidak terasa sudah lebih dari 60 menit kita menemani sahabat HSI Peduli pada program konsultasi online COVID-19 ASP pagi hari ini. Jangan lupa jagalah selalu pola hidup sehat, makan dan tidur, serta berolahraga dengan teratur, selalu jaga hubungan komunikasi dengan orang terdekat, baik teman maupun keluarga, dan tentu saja selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berbaik sangka kepada Allah atas takdir yang dihadapi. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Rabu malam dalam program konsultasi online COVID-19 dengan tim dokter HSI Peduli. Kritik dan saran teman-teman bisa dilayangkan ke dokter.hsi.id. Baik para sahabat, sampai jumpa kembali dan semoga Allah tetap menguatkan kita berjalan di manhaj yang lurus ini, serta menjadikan kita semua usaha kita berbuah pahala serta ampunan darinya. Saatnya saya Dika dan seluruh tim HSI Peduli yang bertugas hari ini pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit Mas Dika dan teman-teman. Pamit. Tafadhol dokter. Ya. Sampai ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum.